Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah ya. Ini video kedua di hari ini. Mudah-mudahan saya bisa konsisten dan komitmen untuk membersamai kalian sehari minimal 2 atau 3 kali ya, agar kalian tambah semangatnya ya. Silahkan tonton terus video-video di channel YouTube ini. Kali ini saya akan bahas info terkini. Nasabah gagal bayar pinjol dilaporkan ke Polsek dan jadi buronan. Kok bisa? Simak videonya, semoga menguatkan. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini membuat Anda makin kuat mentalnya. Mental Anda ditempa di channel YouTube ini, dan satu-satunya channel YouTube di Indonesia yang konsisten terus untuk mengawal mental kalian yang jatuh akibat gagal bayar pinjaman online dibuat kembali kuat dan move on. Kali ini akan dibahas tadi yang saya sebutkan di awal video, buronan. Jadi buronan dan dilaporkan di Polsek akibat gagal bayar ini nasabah pinjol. Nanti saya akan kupas buat kalian info terkini ini ya. Nah, sebelumnya saya mohon bantu support dari kalian dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Itu pertanda Anda akan mendapatkan notifikasi langsung kalau ditekan tombol loncengnya dari YouTube. Gak usah cari jam berapa tayang. Dikasih tahu langsung ke handphone Anda oleh YouTube. Nah, keren kan? Nah, Anda juga harus tergabung dan join di grup Facebook PMP, Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini, dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, Anda tentunya punya namanya WA ya, semuanya punya WA. Silakan join dan gabung di grup WA PMP. Syarat dan ketentuan tentunya ada. Anda harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silakan ya, seperti ini kaosnya. Dan bisa pesan di nomor ini. Ada yang bilang ini kaos anti DC, kaos PMP ini. Kaos yang ketika digunakan dan ada DC datang ke rumah, buru-buru balik. Alhamdulillah, berarti itu Anda benar-benar percaya diri lebih dan motivasinya kuat ya. Untuk memilikinya ya, silakan hubungi nomor tadi ya, nomor ini. Ingat, ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan untuk konsultasi atau sharing. Pemesanan kaos sebagai syarat untuk masuk ke grup WA PMP. Nah, Anda juga ya yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh ngobrol dengan saya di grup tersebut, konsultasi dengan saya langsung di grup tersebut ada saya dan dengan teman-teman mentor lainnya. Nah, kawan-kawan yang sudah tergabung di grup WA PMP nanti boleh memiliki ini, stiker untuk menghentikan langkah DC masuk ke rumah Anda. Wajib DC tersebut minta izin ke Anda pemilik rumah atau tuan rumah ketika mereka datang ke rumah Anda ya. Kalau mereka tetap menerobos masuk gimana Pak? Laporkan ke polisi, rekamkan dulu ya, rekam videokan. Karena itu sebagai bukti mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rekam videokan, jangan diviralkan. Simpan sebagai alat bukti untuk melapor ke polisi dan dia akan dipenjara itu si DC-nya ya. Tempel ini di pekarangan rumah Anda atau di sekitar rumah Anda, tempat di mana lalu lalang seseorang bisa masuk ya. Untuk mendapatkannya harus menjadi member WA PMP dulu, nggak bisa untuk umum ya. Silakan hubungi ini. Pesan tulisnya pesan ya. Saya pesan stiker dilarang masuk, oke? Sekarang saksikan terkait gagal bayar pinjol sampai dilaporkan ke Polsek sampai jadi buronan. Apa lagi ini? Terbaru apa lagi ini? Simak saja videonya, jangan di skip. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu ya, biar Anda bisa memahaminya. Nih, teman-teman, ini kiriman dari teman kita yang ada di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Entah dari mana ini datangnya. Yang jelas banyak pinjol yang saya telat bayar. Buronan Polsek dong, nggak main-main katanya kan. Nih, saya bacakan ya. Bayar utang sebelum jadi DPO Polsek. Nah, ini tuh daftar pencarian orang DPO. Anda sudah saya anggap penggelapan dana dan mencuri uang perusahaan. Sekarang telah menjadi buronan Polsek setempat dan juga kami sudah mengakses semua kontak HP Anda dan juga kontak sosial media Anda untuk minta bantuan supaya Anda bayar. Foto muka Anda sudah jelas dan akan kami buatkan poster di setiap alamat rumah Anda jika hutang masih belum dibayar sebelum jam 3 sore.
Jadi debitur ini katanya sudah dibuatkan statusnya jadi DPO, daftar pencarian orang, dan jadi buronan di Polsek. Pertanyaannya, bener nggak? Nggak bener, bohong. Ya. Dari dulu ini pernah ya terjadi seperti ini, dan ini bohong. Nggak mungkin polisi menetapkan seseorang buronan atau menetapkan seseorang jadi tersangka atas tidak bayarnya seseorang melunasi atau membayar kewajiban utang pinjol. Tidak mungkin polisi menetapkan tersangka karena tidak bayar hutang. Ingat, saya selalu ajarkan ke kalian semua. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ya, di pasal 19 ayat 2 yang berbunyi tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang. Jadi yang tidak bayar utang tidak bisa dipidana penjara, tidak bisa dipidanakan. Artinya, apa yang Anda dapat seperti ini adalah bualan omong kosong yang selalu dikirimkan oleh para debt collector pinjaman online yang saat ini mungkin lagi stres, mungkin lagi rada-rada anget. Ingat, ini bulan Desember, di penghujung tahun 2024 adalah evaluasi bagi para debt collector atas kinerjanya sebagai tenaga penagihan dari pinjaman online. Pinjaman online akan mengevaluasi kinerja mereka bagaimana. Bagaimana kinerjanya mau membaik, bagaimana kerjanya mau nyampe target. Sementara kerjanya saja hanya seperti ini. Menakuti, membuat bohong, bikin hoax seperti ini udah nggak mempan. Debitur udah pada pinter, udah pada smart ya. Nggak mungkin mau dibodohi seperti ini. Teknik-teknik pembodohan seperti ini justru akan merusak target mereka. Justru akan merusak pekerjaan mereka, para debt collector. Mereka nggak akan nyampe target kok. Cara-cara seperti ini udah busuk. Dan udah lama sekali, udah basi, dan udah nggak mempan lagi dengan para nasabah yang sekarang ini. Udah pada tahu dan udah pada standby dan stay tune di channel YouTube ini. Mereka udah pada ngerti, update terkini, ancaman teror hanya ada di channel YouTube ini. Ancaman-ancaman teror-teror ya, yang membuat kalian takut, semuanya diupdate setiap hari di channel YouTube ini. Jadi sudah nggak mempan lagi diteror dengan model-model seperti ini ya. Nah, kawan-kawan dimanapun berada, situasi gagal bayar, banyak hal yang akan Anda temui. Termasuk Anda dijadikan katanya DPO, daftar pencarian orang, oleh kepolisian, ditetapkan oleh kepolisian. Logikanya, sebelum Anda dijadikan DPO, tentunya Anda akan dihubungi oleh pihak kepolisian, akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya, dimintai klarifikasinya. Ini tiba-tiba jadi DPO, logikanya aja nggak nyampe, nggak nyambung. Seseorang distatuskan DPO tentu sudah sulit dicari oleh kepolisian. Tentu sudah pernah dicari oleh kepolisian, dipanggil berkali-kali tidak hadir, dicari nggak ketemu, mau ditangkap juga nggak ketemu. Nah, itu baru DPO. Nah, ini nasabahnya masih ada di rumah. Itulah, kawan-kawan, perlu menggunakan logika. Saat Anda gagal bayar ini, akan banyak efek-efek kejut yang akan Anda dapat. Termasuk kebohongan-kebohongan seperti ini. Biarkan saja. Mereka sedang melakukan tugasnya untuk menagih. Biarkan saja. Segimana efektifnya mereka akan melakukan tugas penagihan dengan cara seperti itu. Cara-cara yang menurut saya tidak akan pernah mereka raih, itu namanya target. Target dalam bekerja mereka yaitu nasabah bayar. Nggak akan ada mau nasabah pada bayar. Apalagi sudah seperti ini. Siapa yang mau? Nasabah udah dikasari seperti ini, dibuat seolah-olah jadi DPO. Mana ada yang mau bayar? Pasti semuanya itu males bayar alias digagal bayar sekalian. Dan itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan ya kerjaan-kerjaan yang sembrono seperti ini. Para DC ini sebenarnya mereka tuh harusnya mengikuti prosedur yang berlaku, penagihan-penagihan yang prosedur yang SOP yang berlaku lah ya. Tagih dengan cara yang baik dan benar. Selamat pagi, selamat siang, sampaikan pesan. Mau itu lewat SMS, lewat WA, atau lewat email. Bapak dan Ibu, mohon maaf, mohon izin waktunya, sudah berapa hari ini terlambat, tidak ada pembayaran. Mohon infonya, apakah saya bisa bantu? Ada kendala apa? Harus seperti itu, tanyakan baik-baik. Sebutkan identitas baik-baik. Bukan dengan cara seperti ini. Tidak bisa disamaratakan, semua nasabah itu tidak bisa disamaratakan, bodoh semuanya. Mereka itu sudah pada ngerti, tidak bisa dibodoh-bodohi lagi, tidak bisa digoblok-goblokin lagi. Semuanya sudah pada paham bahwa hal seperti ini adalah gertakan.
Ancaman-ancaman seperti hanyalah cara-cara dan trik dari para DC untuk nasabah segera bayar. Paham ya? Jadi Anda itu sekarang itu sedang dijadikan objek target untuk mereka dapat penghasilan atau insentif sebagai penagih pinjaman online. Nggak usah takut. Yang wajib takut dan harus takut itu sebenarnya mereka, para debt collector. Yang harus takut itu hanyalah mereka. Anda tuh nggak usah takut. Ngapain Anda takut? Gagal bayar yang saat ini terjadi, yang Anda alami, tidak menyebabkan Anda dipecat dari pekerjaan, tidak menyebabkan Anda tidak bisa membiayai hidup anak istri. Anda masih tetap survive hidup, masih tetap bisa bekerja, masih tetap bisa mengais rezeki, masih tetap bisa kan? Nah, gagal bayar Anda statusnya jadi gagal tagih kalau mau tahu. Gagal tagih bagi mereka para debt collector. Gagal tagih adalah peristiwa yang amat sangat menakutkan bagi para debt collector. Ya, paham ya? Jadi nggak usah takut lah. Apa sih yang harus ditakutkan? Gagal bayar hanya masuk slik OJK. Itu pun kalau misalnya Anda gagal bayar di pinjol legal, dan itu pun kalau dimasukkan. Hanya itu saja. Atau mungkin Anda disebar-sebar datanya, mungkin itu terjadi. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Dan nggak perlu ditakuti lah. Ini resiko. Resiko Anda mengenal pinjol, resiko Anda mengambil pinjol, ya seperti ini. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan, karena dengan Anda membesar-besarkan masalah ketakutan kalian, mengumbar-umbar ketakutan kalian, justru itu akan semakin memperburuk situasi dan keadaan. Saat seperti ini, langkah yang terbaik adalah introspeksi diri bahwa ini adalah kesalahan saya. Kesalahan yang sudah saya buat, minjol, yang akhirnya saya tertekan secara pribadi, saya tertekan ya, secara emosional, secara psikologis saya jatuh, mental saya jatuh. Makanya banyak belajar di channel YouTube ini. Banyak belajar di YouTube ini untuk Anda makin kuat. Ya, dan saran saya untuk semuanya, para debitur yang gagal bayar pinjol, dan terkhusus untuk para penonton setia di channel YouTube ini, video-video channel YouTube ini, silahkan join dan gabung di grup WA PMP. Itu akan lebih baik. Silakan join dan gabung bersama-sama kami, paguyuban membasmi pinjol. Anda akan makin kuat. Ketemu dengan beberapa teman di sana. Ketemu dengan saudara-saudara baru di grup WA tersebut. Ketemu dengan saya juga di grup WA itu. Insya Allah kita saling mengisi, kita saling berbagi, sharing, konsultasi. Dan insya Allah aman pikiran kalian selama ada di grup tersebut. Kalian di maintain, di coaching, di treatment, insya Allah ya. Nah, silakan untuk join gabung, ada yang merah-merah ini, Anda hubungi ya, tulis pesannya, saya ingin masuk atau join di grup PAPMP, syarat ketentuan berlaku ya. Oke, itu saja yang mau saya bawakan, dan pastikan Anda tetap tenang. DPO, daftar pencarian orang, tidak mungkin terjadi buat kalian. Kalian hanya gagal bayar, ranahnya hanya ranah perdata, bukan ranah pidana. Polisi tidak akan pernah mengurusi orang yang tidak bayar utang. Polisi tidak mungkin juga menerima laporan atas tidak bayarnya utang seseorang terhadap orang lain. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan menjadi energi positif buat kalian semua, dan sebagai penguat mental dan booster mental ya. Nah, sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya mohon feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai afirmasi positif buat kalian, sebagai afirmasi positif buat Anda, bahwa Anda itu sudah paham dan mengerti, dan Anda tidak ada lagi rasa takut. Dan itu luar biasa, akan mengubah diri kalian yang tadinya letih, lesu, lemah, ketakutan, nggak bisa berpikir dengan jernih, ya sana sini, khawatir dan ngeri. Insya Allah, dengan seperti itu, Anda berarti sudah mengafirmasi positif diri kalian, tidak lagi rasa takut dalam diri Anda. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Teman-teman, jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, di komen. Betul kan, Pak Haji? Iya, benar. Oke, teman-teman, lanjutkan. Jangan lupa ya. Iya. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa, saya kasih kesimpulan ya. Nah, teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan untuk ngasih kesimpulan, saya sekali lagi mengimbau, silakan join dan gabung di grup WA PMP. Jangan merasa sendirian. Gabung dan join di grup WhatsApp PMP. Ini nih, yang merah-merah ini ya. Silakan hubungi ya. Insya Allah kita bertemu. Insya Allah kita bisa ngobrol di grup tersebut, ngobrol bareng dengan teman-teman lainnya, dan kita pecahkan masalah yang Anda alami saat ini. Nah, kawan-kawan, Anda tadi sudah melihat, saya sudah tayangkan. Anda jadi DPO.
Logikanya nggak nyambung. Kalau Anda jadi DPO, tentunya Anda sudah dipanggil oleh kepolisian. Anda sudah dicari-cari sebelumnya oleh kepolisian. Ke rumah Anda, ke rumah di mana alamat dan KTP Anda ajukan. Tentunya Anda sudah dipanggil berkali-kali oleh kepolisian, sudah didatangi dan tidak ketemu. Nah, ini rumah Anda juga masih ada di sana. Nah, logikanya nggak nyampe. Polisi menetapkan DPO itu kalau sudah sukar ditemui, sudah sulit untuk dipanggil, nggak datang-datang, pasti kemungkinan itu pun bisa ditetapkan menjadi DPO, dan ini tidak mungkin. Apalagi ini adalah ranah perdata, utang piutang. Tidak mungkin seseorang dipenjara atau dijadikan kasusnya jadi pidana akibat tidak bayar utang. Sudah jelas di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM di pasal 19 ayat 2 bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang. Jadi tidak mungkin karena tidak bayar utang lalu dilaporkan ke polisi. Nggak mungkin, tidak mungkin. Jadi Anda nggak usah takut ya kalau Anda saat ini nonton dan terus pantengin channel YouTube ini, sembuh dengan sendirinya. Apapun rasa sakit, rasa stres, rasa takut, insya Allah sembuh dengan sendirinya. Insya Allah ya, pantengin terus channel YouTube ini dan pastikan Anda tergabung dan join di grup WA PMP. Insya Allah banyak hal bisa Anda terima di sana. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk berdoa. Doa bisa menyelesaikan semuanya. Doa juga bisa membuat hati kita tentram. Doa saya pimpin secara Muslim sebagai agama yang saya anut. Yuk, kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampuni kami ya Allah, kami sudah berdosa. Terjerat pinjaman online, kami sudah berdosa. Terjerat pinjol, riba yang Engkau larang. Ya Allah, kami ingin tobat, kami ingin hijrah. Hijrahkan kami ya Allah, agar kami bisa hidup tenang sesuai dengan tuntunan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kawan-kawan kami, teman-teman kami, para penonton channel YouTube ini yang sedang sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Angkat sakit penyakitnya, pulihkan mereka, agar mereka dapat kembali berikhtiar untuk menghidupi keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar sebagai pejuang rupiah, mengais rezeki siang kena terik matahari, malam kena dinginnya yang menusuk sekali ya, membuat menggigil. Ya Allah, lindungi mereka dari setiap bahaya-bahaya. Halalkan rezeki mereka, dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal, jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, teman-teman kami yang saat ini bekerja sebagai ASN, BUMN, pekerja swasta, karyawan swasta, ya Allah, lindungi mereka dari perbuatan-perbuatan hina, perbuatan-perbuatan curang seperti korupsi dan sejenisnya ya Allah. Berkahi kehidupannya, berkahi seluruh rezekinya, berkahi seluruh keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, teman-teman kami yang saat ini sedang bermasalah dalam rumah tangganya. Rumah tangganya di ujung perceraian, di ujung kehancuran, di ambang perpisahan ya Allah. Jauhkan mereka dari kata-kata bercerai. Jauhkan mereka dari pertikaian, dari pertengkaran. Dekatkan dan rukunkan kembali rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Allah. Tenang sudah kalau sudah berdoa. Rasanya beban yang ada di pundak kita lepas ya, mudah-mudahan. Doa senantiasa selalu mengiringi langkah-langkah kita. Kita senantiasa selalu mengingat Allah, mengingat kebesarannya. Dan yang pasti harus mau menjauhi seluruh larangan-larangannya. Jangan pernah lagi mendekat riba ya, khususnya riba pinjol. Kalian sudah tahu, pinjol menyengsarakan. Pinjol membuat sengsara kita lahir batin. Pinjol membuat kita pertemanan hancur lebur. Pinjol juga membuat retak hubungan persaudaraan. Pinjol membuat retak rumah tangga. Pinjol membuat hancur semua segi kehidupan. Tidak ada satupun faedah yang bisa diambil dari pinjaman online. Saatnya untuk kita hijrah, totalitas hijrah, istiqomah, meninggalkan pinjol selama-lamanya. Semoga kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nah, seperti biasa, saya akhiri saja video kali ini. Stay strong, keep strong. Together, we are stronger. Sama-sama ya, kita saling menguatkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Ada teh anget. Alhamdulillah masih ngebul. Bismillah.
Alhamdulillah. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.